Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi. Hadis dari Abi Humamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi. Bahwa Al-Quran itu, Al-Quran yang kita baca itu nanti akan menjadi syafaat, memberi syafaat yaumal qiyamah, di yaumul qiyamah nanti li sahibihi, bagi siapa yang membacanya. Ada keuntungan yang luar biasa yang semestinya harus kita manfaatkan. Terutama tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Pada hari ini Jumat tanggal 5 Maret bertepatan dengan tanggal 21 Rajab. Setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami hingga bisa masuk ke bulan Ramadan. Ada keutamaan yang besar di bulan Ramadan itu, yaitu semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, menyelami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bahwa bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu nantinya pada hari yaumul qiyamah dia akan menjadi syafi'an, pemberi syafaat li sahibihi, kepada siapa yang membacanya. Kita mungkin sering mendengar kata syafaat, bahwa Rasulullah SAW di dalam penjelasan Al-Quran adalah yang diberikan oleh Allah hak untuk memberi syafaat nanti di yaumul qiyamah. Dan juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran di dalam hadis ini Rasulullah SAW sampaikan bahwa Al-Quran yang kita baca itu juga akan dapat memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Apa itu syafaat? Syafaat itu secara bahasa berarti penolong, pembantu. Wasilah yang dapat membantu kita untuk suatu yang kita harapkan dapat terwujudkan. Rasulullah SAW sebagai pemberi syafaat, bahwa Rasulullah nanti di yaumul qiyamah, dia yang dapat menolong kita. Dialah yang diberi oleh Allah hak untuk dapat memberikan syafaat, dapat menolong orang-orang yang diberinya syafaat. Demikian pula terhadap ayat Al-Quran yang kita baca, kata Rasulullah, bahwa ayat Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi syafaat, pemberi syafaat nanti di yaumul qiyamah. Syafaat itu adalah menolong, membantu. Maka Al-Quran itu akan dapat menolong kita, membantu kita nanti di yaumul qiyamah. Oleh sebab itu, terutama nanti di bulan Ramadan, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak hanya
dapat menjadi penyembuh penyakit, tidak hanya dapat memberikan ketenangan. Ketika kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Maka tidak ada yang lebih kita harapkan nanti di yaumul qiyamah adalah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Syafaat dari orang-orang yang soleh. Dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini adalah Al-Quran yang kita baca itu akan dapat memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumul qiyamah. Syafaat tadi yang bermakna penolong, yang memudahkan. Contoh yang dapat kita lihat adalah jika kita menginginkan sesuatu, menginginkan ada yang dapat kita pinta dari seorang pemimpin daerah, katakanlah wali kota atau bupati. Kita tidak kenal, kita tidak dekat dengan wali kota, dengan bupati, dengan pejabat tersebut. Yang kita mengharapkan ada sesuatu yang dapat kita manfaatkan dari jabatan mereka. Dari hak-hak rakyat, hak warga misalnya. Namun karena kita tidak memiliki kedekatan, mungkin akan terdapat banyak kendala, kesulitan. Namun mungkin ada di sekitar kita, orang yang kita kenal atau kerabat kita yang mungkin dekat dengan wali kota, dengan bupati tersebut. Maka ketika itu kita meminta bantuannya untuk dapat beraudiensi, mendekati wali kota atau bupati itu dengan melalui orang tersebut yang kita kenal, kerabat kita itu dapat menyampaikannya kepada wali kota atau bupati tersebut. Misalnya kita menginginkan segera dimasukkannya aliran ledeng di tempat tinggal kita, di komplek atau gang kita. Yang saat ini belum ada aliran saluran air bersihnya misalnya. Kita ingin segera air yang kita manfaatkan saat ini misalnya dari sungai sudah terkontaminasi, sudah tercemar oleh kotoran-kotoran limbah dari rumah-rumah warga. Ketika itu kita mengharapkan untuk dapat segera dipasangkan pipa ledeng. Kita mengajak orang yang terdekat dengan wali kota bupati tersebut, kita memohon agar ia dapat memintakan dengan segera dari wali kota itu untuk dapat memasangkan pipa ledeng. Karena kedekatannya dengan wali kota atau bupati, maka bupati mengenalnya. Dengan mengenalnya, bupati atau wali kota memerintahkan kepada jajaran di bawahnya untuk segera memasangkan. Sehingga orang itu telah mengantarkan kita untuk mendapatkan kemudahan untuk sesuatu yang kita harapkan. Orang yang kita mintai bantuannya ini, dia disebut orang yang pemberi syafaat kalau di dalam bahasa agama. Dia membantu kita, menolong kita, memudahkan kita. Nah, Rasulullah SAW di dalam Al-Quran disebutkan sebagai orang yang diberi oleh Allah hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya nanti di yaumul qiyamah. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa ayat Al-Quran yang kita baca itu nanti di yaumul qiyamah dapat memberikan syafaat. Ayat Al-Quran yang kita baca itu menjadi pemberi syafaat kepada kita, kepada yang membacanya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu nanti menjadi syafi'an, pemberi syafaat yaumul qiyamah pada hari kiamat nanti li sahibihi, bagi siapa yang membacanya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan hati kita, ringan mulut bibir kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran diperintahkan oleh Rasulullah karena ia memiliki banyak keutamaan dan keuntungan. Di antaranya dapat memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumul qiyamah.